Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya anak-anak ibu. Bagus. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini ibu mau bertanya, ada yang tidak hadir atau hadir semuanya? Iya, bagus, hadir semua ya. Iya, jadi anak-anak ibu, kita itu tidak boleh bermalas-malasan untuk belajar, menuntut ilmu di sekolah ataupun di rumah. Karena ilmu itu sangat bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Apalagi untuk anak-anak ibu, para generasi muda yang akan datang. Semoga anak-anak ibu yang ada di dalam kelas ini sukses semua ya. Amin. Iya. Baiklah, di sini kita belajar mengenai tema indahnya kebersamaan yang bersubtemakan 1, keberagaman budayaku. Baiklah, di sini ibu mau bertanya, ada di sini yang suku Jawa? Iya, ada. Banyak. Iya, banyak. Batak ada? Iya, ada juga. Banyak juga ya. Iya. Melayu ada? Ada juga. Sunda ada? Ada, iya. Jadi anak-anak ibu, di Indonesia ini bukan hanya ada satu suku, melainkan banyak sekali suku di Indonesia ini, yang termasuk keempat suku yang ibu sebut tadi yang ada di dalam kelas ini ya. Baiklah, di sini kita belajar mengenai bahasa Indonesia, SBDP dan IPA, yang dimana pembelajaran bahasa Indonesia itu kita belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini sebelum belajar ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Ada? Kalau ada tunjuk tangan dan ibu kasih nilai tambahan pastinya. Ayo, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, ada yang tahu? Iya, Mawar berdiri. Dipersilahkan berdiri. Iya, Mawar, apa itu gagasan pokok? Iya, benar. Gagasan pokok itu, anak-anak ibu, biar ibu lebih perjelas lagi apa yang dikatakan Mawar tadi ya. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide atau pemikiran utama sebuah paragraf. Karena paragraf adalah kumpulan dari banyak kalimat, maka setiap paragraf pasti memiliki gagasan, yang dimana gagasan pokok dan gagasan pendukung ataupun sama-sama disajikan dalam bentuk kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut kalimat utama, dan sedangkan kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut sebagai kalimat penjelas. Di sini ibu mau bertanya lagi. Ada yang tahu cara yang dapat kita lakukan untuk menemukan gagasan pokok? Ada? Tidak ada yang tahu ya? Baiklah, ibu akan jelaskan apa itu cara yang dapat kita lakukan untuk menemukan gagasan pokok di paragraf, di setiap paragraf. Yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi ide atau kata atau subjek yang mendominasi paragraf tersebut. Yang kedua, ada baca dan cermati setiap kalimat di dalam paragraf. Yang ketiga, ada tentukan satu kalimat yang cocok menjadi kalimat utama di paragraf tersebut. Yang keempat, temukan gagasan pokok dalam kalimat utama tersebut. Jadi, setiap kalimat itu ada gagasan pokoknya ya anak-anak ibu. Sampai sini ada yang paham? Alhamdulillah ada yang paham ya. Paham semua?
Iya, belum semua karena belum Ibu jelaskan semuanya. Baiklah, di sini Ibu mau bertanya lagi. Ada yang tahu mengenai gagasan pendukung? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, benar. Ada yang tahu lagi? Iya, benar. Ada yang tahu lagi? Iya, jadi di sini banyak ya yang tahu apa itu gagasan pendukung. Jadi di sini Ibu akan perjelas lagi apa itu gagasan pendukung. Jadi anak-anak Ibu, gagasan pendukung itu ialah ide tambahan atau uraian atau informasi pelengkap disampaikan untuk menjabarkan ide pokok. Jadi, jika ide pokoknya disampaikan dalam satu kalimat atau kalimat utama, maka ide pendukung bisa disampaikan dalam banyak kalimat. Setiap bacaan biasanya terdiri atas paragraf. Setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Baiklah anak-anak Ibu, ada yang mau bertanya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia kita ini mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut lagi pembelajaran SBDP kita yang mengenai gerak tarik kreasi. Jadi di sini ada yang tahu apa itu gerak tarik kreasi? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Tidak ada yang tahu ya, makanya diam. Kalau misalnya tidak tahu anak-anak Ibu, bilang saja tidak tahu biar Ibu jelaskan. Ya, jadi di sini Ibu jelaskan ya. Gerak tarik kreasi adalah salah satu bentuk gerak yang dikembangkan dari tradisional dengan sentuhan yang lebih modern pada gerak. Di sini ada juga jenis gerak tari. Jadi jenis gerak tari itu dibedakan menjadi dua jenis. Di sini ada yang tahu apa dua jenis tersebut dari gerak tari? Ada yang tahu? Iya, Andre, apa itu jenis gerak tari? Iya, benar. Jenis gerak tari itu ada gerak murni dan ada gerak maknawi ya. Jadi, di sini Ibu perjelas lagi apa itu gerak murni. Jadi, gerak murni itu anak-anak Ibu adalah gerak yang hanya mementingkan bentuk artistik atau kebutuhan keindahan dari gerak saja. Sedangkan gerak maknawi ialah gerak yang memberikan makna pada gerak tersebut. Baiklah, lagi kita mengenai unsur-unsur gerak tarik kreasi. Jadi di sini unsur gerak tarik kreasi itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa yang ketiga dari unsur-unsurnya? Iya, ada yang tahu? Tidak ya? Iya, Ibu kasih tahu ya. Jadi unsurnya itu yang pertama ada unsur tenaga, unsur ruang, dan unsur waktu. Ada yang kurang jelas anak-anak Ibu? Baiklah, semua sudah paham ya? Lanjut kita belajar mengenai IPA. IPA, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut apa anak-anak Ibu? Sumber bunyi. Iya. Bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat
pada ruang yang hampa. Di sini ibu memberi contoh. Kalau ada yang tahu tunjuk tangan ya. Iya. Benda apa yang dia dipetik dia berbunyi? Sebutkan nama benda tersebut. Apa? Iya, gitar. Benar, pintar anak-anak ibu ya. Baiklah. Di sini ibu akan membagi kelompok kepada anak-anak ibu. Di sini ibu bagi menjadi 4 kelompok. Setiap orang menghitung 1 sampai 4 ya anak-anak ibu. Dan nanti nomor yang sama akan masuk ke kelompok pertama, yang nomor kedua yang sama akan masuk ke kelompok kedua, dan nomor ketiga dan keempat dan itu masuk ke kelompok yang sama nomornya ya. Selanjutnya sudah dibagi? Iya, sudah ya. Selanjutnya di sini ibu akan, setelah itu ibu akan memberi kalian tugas kelompok mengenai gerak tarik kreasi tadi. Jadi di sini ibu meminta kalian untuk memahami gerak tari kreasi dari gerak tari bungong jumpah ya. Jadi di sini ibu kasih waktu 1 bulan untuk memahami gerakan tari tersebut dan dipraktekkan di depan kelas kita ini. Baiklah anak-anak ibu, sampai situ aja pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata ibu yang salah, ibu minta maaf. Tetapi sebelumnya di sini ibu memberi kesempatan kepada siswa semua atau anak-anak ibu semua untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran kita hari ini, atau ada yang belum paham mengenai pembelajaran kita? Gak ada ya yang bertanya, berarti sudah paham semua ya. Ibu anggap sudah paham semua kalau tidak ada yang bertanya. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.